daya. Modul 3.2.A.7. CGP Regen Yosik, SMA Advent Tompaso, Kabupaten Minahasa, Angkatan Pertama Provinsi Sulawesi Utara. Dengan fasilitator Bapak Uding dan pendamping Ibu Maria. Tujuan pembelajaran khusus pada modul ini adalah calon guru penggerak dapat menerapkan pemetaan aset yang dimiliki oleh sekolahnya melalui penugasan mandiri. Yang kedua, calon guru penggerak menganalisis sejauh mana potensi kekuatan aset yang sekolahnya miliki dibandingkan dengan semua sumber daya yang seharusnya dimiliki sesuai dengan peraturan negara. Di sini ada beberapa pertanyaan untuk membantu mengidentifikasi aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah saya di SMA Advent Tompaso. 7 aset yang dimiliki sekolah SMA Advent Tompaso. Yang pertama, modal manusia. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah kami sangat mendukung akan operasional sekolah. Mulai dari pimpinan yayasan sekolah, dan anggota komite sekolah. Yang kedua, direktur sekolah, dalam hal ini Bapak Lexi Wele, MPA, yang memiliki pengalaman baik di bidang manajemen, pendidikan, karena pernah menjadi tenaga dosen di beberapa universitas swasta, bahkan pernah sebagai pembantu rektor 1, dan selain itu juga Bapak Lexi Wele memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, pernah sebagai manajer bahkan direktur di salah satu perusahaan dagang di Pulau Jawa. Yang ketiga ada kepala sekolah yang sudah pengalaman karena sudah pernah menjadi kepala sekolah di sekolah yayasan kami yang lain. Para guru di sekolah kami memiliki kompetensi keahlian masing-masing, baik yang sudah memiliki tingkat pendidikan S1 bahkan S2. Dan perlu diketahui bahwa ada 10 guru yang sudah memiliki tingkatan pendidikan S2. Dan ada 3 guru sebagai instruktur pada program PKB, dan ada 2 guru sebagai guru inti pada program PKP, termasuk saya sendiri sebagai guru inti mata pelajaran ekonomi tahun 2019, tahun 2020. Yang kelima, para tenaga kependidikan. Para tenaga kependidikan ini, mereka memiliki keahlian di bidang IT, ada security juga, ada pengelola taman, ada banyak juga staf-staf yang lain yang membantu di dalam kegiatan pendidikan di sekolah kami. Yang kedua, modal sosial. Salah satu ciri sekolah kami adalah di bidang sosial. Oleh karena sekolah yang menganut sistem boarding school atau sekolah berasrama, di mana kegiatan asrama itu dimulai pada pukul 4.30 pagi dan sampai pada pukul 21 atau jam 9 malam, murid-murid diatur akan setiap kegiatan mereka, baik kegiatan di asrama, di sekolah, sampai pada malam hari. Dan keunikan yang lain adalah murid-murid yang bersekolah di sekolah kami datang dari berbagai macam daerah. Bahkan ada yang dari luar negeri. Untuk semester ini, ada beberapa murid dari luar negeri. Di dalam negeri, mulai dari Pulau Sumatera, ada yang bersekolah di sekolah kami, dari Jakarta, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, bahkan sampai Papua, yang tentunya memiliki perbedaan baik
tetapi disatukan dalam kehidupan sosial yang tinggi. Yang kedua, di waktu-waktu tertentu di sekolah kami ada kegiatan pentas seni, dan baik guru dan murid menampilkan budaya masing-masing dan sangat seru. Yang ketiga, kehidupan berasrama yang sangat baik karena diatur dengan peraturan asrama. Sebelum masuk asrama disodorkan aturan-aturan yang berlaku dan disetujui oleh orang tua. Selain itu juga tentu memiliki aturan yang ada di sekolah. Poin yang keempat berkaitan dengan modal sosial ini adalah para murid dilatih dalam kegiatan sosial, terutama berkunjung ke desa-desa sekitar dan di tempat-tempat yang membutuhkan bantuan. Masih dengan modal sosial, poin yang kelima, kami memiliki komunitas belajar EMGMP dan komunitas praktisi. Dan yang keenam, di sekolah kami adanya studio yang sudah sangat layak untuk kegiatan-kegiatan live streaming, menjangkau murid-murid yang ada di rumah, bahkan secara lebih luas, menjangkau para alumni yang sudah tersebar di seluruh dunia, bahkan pemirsa yang sempat bergabung melalui siaran kami. Kami tentunya punya website dan media-media sosial untuk publikasi berkaitan dengan sekolah kami. Dan sekolah kami tetap terhubung dengan para alumni dari setiap angkatan. Di sekolah kami dibentuk pengurus alumni khusus sekolah. Tugasnya adalah untuk menghubungi para alumni-alumni yang tentunya akan memberikan kontribusi bagi sekolah kami. Dan kami membentuk organisasi orang tua, Parents Teacher Organization, dengan tujuan untuk bekerja sama mencapai tujuan pendidikan anak-anak mereka di sekolah ini. Sekarang kita masuk pada modal fisik. SMA Adventum Paso memiliki sumber mata air panas langsung dari kaki Gunung Soputan, sehingga anak-anak pada saat mandi walaupun masih pagi hari mereka tidak merasa. Modal fisik yang digunakan untuk keperluan kegiatan belajar mengajar dan ada juga dalam bentuk school industries atau usaha yang menghasilkan. Jadi sekolah kami selain fisik bangunan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, ada juga untuk kegiatan menghasilkan uang yang atau bisa dikata school industries. Ini kita bisa lihat beberapa contoh modal fisik sekolah kami, mulai dari gerbang, ada pintu masuk dan security dengan setia 1x24 jam menjaga kampus. Ada 2 security yang berjaga setiap piket, dan ada contoh ruangan kelas. Dan di sini kita lihat ada asrama yang menjadi ciri khas sekolah kami. Ada asrama pria dan asrama wanita. Kami memiliki lapangan sepak bola yang sangat besar, yang sesuai standar. Kemudian ada tentunya gedung administrasi. Kita lihat lagi, ada gedung pertemuan, ya. Kurang lebih 5.000 orang bisa masuk di gedung ini, dan beberapa rumah guru yang karena sekolah berasrama jadi 90% para guru-guru tinggal di dalam kampus. Ada perumahan-perumahan yang diberikan oleh sekolah. Ini adalah ruangan chapel, ruangan tempat pertemuan murid-murid sekaligus tempat untuk pembinaan mental, kemudian pentas seni. Murid-murid mereka mengeluarkan segala macam talenta mereka untuk dipertontonkan. Nah, ini ada kafetaria atau tempat makan bagi para murid-murid yang tinggal di asrama. Dan kami sementara membangun
gedung gereja baru untuk pembinaan mental dan spiritual. Gedung gereja baru ini sangat besar dan hampir 100% dibiayai oleh para alumni dan donatur. Masih ada lagi yang modal fisik kami, ada lab bahasa, perpustakaan, ada ruang doa untuk meditasi. Jadi bagi murid-murid yang rindu untuk berdoa secara pribadi, kami menyiapkan ruangannya. Ada lapangan basket, lapangan bola voli, ada lapangan takraw, dan ada indoor ya untuk gedung badminton. Masih dengan modal fisik, kami memiliki lab kimia dan biologi, dan tentunya ini memiliki perbedaan dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Kami memiliki klinik sekolah, bukan hanya UKS, tetapi klinik sekolah, klinik yang sudah memiliki izin. Segala prosedur kami sudah buat dan akhirnya sudah dikeluarkan izin untuk beroperasinya klinik sekolah kami. Kami memiliki tenaga dokter dan perawat yang sangat terampil. Dan ada ruangan studio. Ya. Kami memiliki ruangan studio untuk menjangkau para alumni-alumni. Ada juga di sini BLK, Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja baru diresmikan pada bulan April yang lalu, dan pada bulan Mei ini akan beroperasi untuk gelombang pertama untuk pelatihan lebih khusus di bidang kuliner. Masih dengan modal fisik. Ini beberapa contoh lagi yang lain tentang school industri. Kami memiliki miniband, ada tours and travel, ada Enesa Mart, ada Enesa Bookstore, Enesa Digital Printing, Enesa Garment Production, Enesa Fresh Produce, Enesa Furniture, Enesa IT Application. Jadi Enesa ini panjangan dari North Sulawesi Academy. Jadi ini sangat berarti bagi sekolah kami. Dan anak-anak atau murid-murid dilatih juga bekerja di situ. Bukan hanya belajar untuk ilmu pengetahuan mereka juga dilatih untuk keterampilan. Kami memiliki usaha untuk pembuatan holobrick, dan gedung gereja tadi yang saya tampilkan tadi 100% holobricknya itu hasil produksi daripada sekolah kami. Dan secara bergantian guru-guru pergi mengambil waktu untuk membuat, dan ada juga murid untuk melatih keterampilan mereka, dan tentunya akan diperhitungkan dengan pembayaran uang sekolah mereka. Ini Enesa Mart, tidak kalah saingnya dengan Indomaret atau Alfamart untuk memenuhi kebutuhan dalam kampus, para murid, guru-guru, bahkan masyarakat yang ada yang melewati Enesa Mart. Kita masuk pada modal lingkungan yang keempat. Lingkungan sekolah dengan ukuran sekitar 24 hektar yang sejuk dan asri dimanfaatkan untuk keindahan sekolah dan juga untuk pertanian. Tentunya lingkungan sekolah kami tata dengan baik untuk keindahan kampus, dan ada lahan yang masih kosong kami gunakan untuk pertanian. Banyak pertanian yang secara bergantian ditanam. Ada batang bawang, kemudian ada jagung, ada labu, ada cabai, dan masih banyak lagi secara bergantian kami menanam untuk kegiatan pertanian. Ada tomat dan lain sebagainya. Yang berikut modal finansial atau berkaitan dengan keuangan. Nah, di sini yang menjadi sumber keuangan sekolah kami adalah, oleh karena kami sekolah swasta dan sekitar 90% tenaga guru dan kependidikan adalah pegawai yayasan dan yang lain masih honor, sehingga sekolah kami
berusaha sendiri untuk mendapatkan membiayai operasional sekolah. Yang pertama berasal dari pembayaran uang sekolah dari murid-murid. Ya. Mereka tinggal asrama, mereka makan, tentu mereka harus bayar, dan biaya pendidikan. Yang kedua, bantuan dari para alumni dan para donatur. Jadi sekolah kami tidak henti-hentinya menghubungi para donatur, para alumni secara bergantian setiap angkatan untuk membantu kegiatan operasional sekolah ataupun pembangunan fisik yang lainnya. Ada juga dana BOS dari pemerintah, dan tentunya ini digunakan sesuai dengan petunjuk atau jenis yang ada. Kami memiliki mini bank, Bank BNI, dan setiap transaksi di sekolah sebagian besar menggunakan non tunai. Yang kelima, hasil usaha pertanian dan unit-unit bisnis yang lain, misalnya ada industri holobrik, percetakan, dan kami memiliki koperasi. Kami memiliki koperasi yang sudah berbadan hukum. Dan ini beberapa contoh sumber biaya sekolah kami juga melalui kegiatan school industry. Ada tour and travel, store, digital printing, dan lain-lain. Dan yang keenam adalah modal politik. Praktik politik yang diterapkan oleh sekolah kami diantaranya adalah bagaimana kemampuan pimpinan sekolah kami berkomunikasi dengan pemerintah, dan lebih khusus kami berkomunikasi dan melobi dengan Ketua Komisi 9 DPR RI Ibu Feli Runtuwene Sarjana Ekonomi, sehingga tersedianya balai latihan kerja. Pada akhir bulan April yang lalu baru selesai diresmikan. Ibu Feli yang membuat peletakan batu pertama, dan dia juga yang meresmikan. Ini bukti bagaimana praktek politik yang dilakukan oleh sekolah kami di lingkungan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Yang kedua, kemampuan pimpinan sekolah dalam melobi-lobi akan bantuan-bantuan dari pemerintah daerah, dan tentunya menjalin kerjasama dengan kantor-kantor pemerintahan yang lain, lebih khusus yang ada di daerah. Ini gambarnya, kita lihat ada peresmian BLK oleh Ketua Komisi 9 DPR Ibu Feli Runtuwene Sarjana Ekonomi. Masih dengan modal politik, di sekolah kami juga bekerja sama dengan beberapa universitas swasta, dan tentunya di dalam sekolah kami membentuk organisasi-organisasi yang berkaitan dengan kesiswaan. Ada OSIS, ada klub-klub sains, klub seni, dan olahraga. Tujuannya adalah untuk melatih kepemimpinan para murid. Yang ketujuh, yang terakhir, modal agama dan modal budaya. Salah satu perbedaan yang sangat mencolok dengan sekolah-sekolah yang lain dengan sekolah kami adalah dari segi agama dan budaya. Oleh karena sekolah kami merupakan sekolah yayasan keagamaan, sehingga penerapan pendidikan di sekolah kami lebih menonjol dalam kegiatan pengembangan spiritual para murid. Di sini ada beberapa contoh tentang kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan pembinaan mental spiritual di asrama, dimulaikan pada subuh hari 4:30 sudah mulai pembinaan spiritual, dan ini dilakukan setiap hari. Dalam setiap pembelajaran di kelas, para guru-guru selalu mengintegrasikan materi mereka dengan kitab suci Alkitab. Dan setiap hari sebelum KBM jam pertama dimulai, murid-murid bersama dengan wali kelas melakukan kegiatan meditasi untuk meningkatkan kemampuan spiritual para murid-murid. Ini kurang lebih 15 menit. Dan ada juga kegiatan pengembangan spiritual. Dalam satu minggu ada 4 kali kegiatan ibadah gabungan
yang melibatkan semua murid-murid dan para guru pegawai di lingkungan sekolah. Dan dalam satu semester, ada kegiatan pesta rohani selama 1 minggu. Tujuannya adalah membentuk kompetensi spiritual para murid sehingga mereka menjadi lebih baik lagi, masih dengan modal agama dan budaya, tapi yang berikut adalah budaya. Murid-murid yang bersekolah di sekolah kami datang dari berbagai macam suku, budaya, daerah, agama yang berbeda. Ada yang dari Sumatera, Lampung, Jakarta, Bandung, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, sampai pada Papua. Dan tentunya yang ada di Kabupaten Minahasa. Dan sudah pasti memiliki budaya yang berbeda-beda, tetapi disatukan dengan budaya sekolah. Selain di sekolah, di asrama pula mereka dididik bagaimana menghargai perbedaan budaya dari teman-teman mereka. Dan dalam setiap bulan ada 2 kali setiap malam minggu kegiatan rekreasi dengan menampilkan berbagai macam budaya, tari-tarian, alat musik, sehingga murid-murid sangat menikmati melihat berbagai macam budaya yang ditampilkan. Dan tentunya murid-murid juga dilatih untuk dapat memahami budaya lokal yang ada di sekolah, yaitu budaya Minahasa. Ada mapalus, gotong royong, saling hargai, dan lain-lain yang berkaitan dengan budaya Minahasa. Masih dengan budaya, murid-murid diajarkan untuk gotong royong, dan ada waktu-waktu tertentu mereka melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan, terutama di desa-desa sekitar. Ada pengangkatan sampah dan lain-lain yang secara kontinu dilakukan oleh murid-murid di desa-desa sekitar. Terima kasih. Inilah berkaitan dengan identifikasi pasar yang ada di sekolah SMA Advent Kompasif. Saya CGP Regen Yusuf mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan aset yang ada di sekolah kami bisa digunakan sebaik mungkin demi mencapai akan tujuan pendidikan. Terima kasih.